bisa kita buka juga, jadi bisa singgah di sini. Ada tas-tas juga yang ada di akun Jakarta Butik. Maulana adalah seorang raja online ya, raja just tip di Tanah Abangan, betul? Ya belum. Iya, maksudnya rating lu tinggi lah. Gua udah track, gue udah cari lu di Wikipedia, makanya gue telusuri. Ntar dulu, lu emang berdarah Padang atau gimana? Ya ada darah dari mama ya. Mama, ibu kan? Ibu Padang. Ayah Medan. Ayah Medan. Oh gitu. Berarti lu orang Minang, Bro. Pandai Iya. bahasa Minang. Enggak. Nggak bisa? Tapi ngerti sedikit-sedikit lah. Udah. Ya, kalau orang ngomong Minang lu bisa ngerti? Ya Enggak juga. ngerti sedikit-sedikit. Oh gitu. Karena Berarti gua harus bahasa Indonesia ya. Sorry ya sana ya. Iya. Iya kan? Gitu ya. Di sana gua nih bahasa Minang, Bro. Oh iya. Boleh cerita nggak sedikit nih? Lu lu udah ke Jakarta terus lu ngapain gitu? Sampai lu sekarang ini, lu punya saudara kah atau gimana gitu? Ya sebenarnya ke Jakarta tuh modal nekat. Ya, siap. Nah, modal nekatnya itu dulu saya guru sebenarnya. Guru. Guru di madrasah MTS lah. Wih, MTS ya kan. lu jebolan apa? Dua Fakultas Tarbiyah Pendidikan Di sana? ya. Oke, siap. Jadi memang basic kalau sarjananya itu ke guru. Ah, gitu iya iya, kan. pendidikan ya. Pendidikan. Siap. Nah, jadi memang udah nyoba jadi guru kan. Jadi guru tuh 2 tahun juga. Oke. Cuman beralih gitu dari guru karena mikirnya maksudnya jadi guru tuh bagus ya, maksudnya gitu. Iya iya, Cuman berbakti ya. berbakti gitu segala macam. Cuman bukan passionnya saya gitu. Oh ibaratnya gitu. kan. Nah, terus apa nih yang membuat lu terjun ke dunia online, dunia bisnis online? Nah sebenarnya ketika ini kan luntang lantung di Jakarta kan. Berapa lama? Lantung sekitar 3 bulan gitu. Oh lumayan tuh, 3 bulan. Di gembel ya, nomaden. Akhirnya dapat dibilang kerja sih enggak, akhirnya jadi penonton bayaran. Penonton bayaran yang Ya, tapi iya. RCTI, SCTV yang musik-musik. Iya ya. Iya. Siap. Serius lu pernah ikut Iya, apa? pernah. Di acara dangdut itu kan, sampai jam 12 malam SCTV itu. Wah, kacau. Kemudian akhirnya dapat kerjaan di Jakarta Gym Center. Jakarta Gym Center. Itu di Jatinegara yang jual-jual batu aki. Tahu? Oh, Jakarta Gym Center. siap gua. Ada satu Tahun mall. berapa ya lagi musim ya waktu Iya, beberapa tahun yang lalu kan lagi musim. Iya. Pada saat itu saya kerja disuruh online kan ini, batu cincin ini. Oh gitu. Nah, nanti kalau misalnya laku dapat komisi dari situ. Oke. Itulah akhirnya ngejualin batu cincin itu kan. Ya. Sampai pusing ya kan. Ini mahal jutaan, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta siapa yang percaya gitu. Iya, Jadi iya. upload sampai akhirnya udah terupload semua nih punya bapak ini. Toko bapak ini. Via apa? Media Facebook. Marketplace. Oh, Facebook. Facebook pada saat Facebook. itu masih Facebook lah gitu kan. Sampai di satu saat dia bilang begini, kamu kan nggak ada toko katanya. Nggak ada toko. Nah, punya dia ini kan udah saya fotoin semua. Oke. Ya udah kamu fotoin aja nih yang ini punya orang ini katanya gitu. Toko yang lain Toko-toko yang sebelah lain ya. gitu kan. Oke, siap. Fotoin aja punya orang ini. Kan orang nggak tahu tuh punya kamu orang. Kalau bapak nggak bisa, karena bapak jadi toko. Ya. Mungkin bapak jualin orang. Terbatas dong. Kan nggak mungkin dia Iya. jualin orang. Kamu nggak ada toko. Ya udah kamu. Jadi bebas aja. Udah fotoin aja katanya. Oke. Sampai akhirnya saya kepikir, ting, Tanah Abang. Tanah Oke. Abang, kayaknya bajunya murah-murah kan gitu kan, identik Ya. kan kalau baju Tanah Abang itu murah-murah kan. Grosiran nih, murah-murah, harga rendah Pada nih. saat itu saya juga nggak ngerti lah gimana pola perdagangan Tanah Abang. Nah, saya googling Tanah Abang itu apa gitu kan, karena Oke, emang nggak tahu sama sekali ya. ya ibaratnya kan kita laki-laki itu ganti baju setahun 2 kali. Kan 2000 gitu. berapa itu? Mulai itu. 2016 kan. 2016. Siap. Cari tahu lah tentang Tanah Abang. Tanah Abang ngeliat Tanah Abang. Ibaratnya Tanah Abang ini udah tahu semua orang. Pada saat itu dilema juga. Kenapa? Ya kita dikasih kerjaan, mau keluar. Oke. Kan gitu. Ini belum pasti juga ya. Ini belum pasti juga Iya. kan gitu kan.
Haruskah nih gue lepas nih yang udah pasti? Pada saat itu, sebelum itu sebenarnya gue udah mau pulang. Udah sempat mau pulang karena habis uang. Sama sekali? Ya habis sama sekali. Habis sama sekali. Karena ya, kita jalan-jalan pakai uang. Ongkos, makan, habis sama sekali. Siap. Bahkan sampai saya itu bisa dibilang, dulu kan ada namanya Sevel ya? 7-Eleven kan? Oh ya, sebelum ini sekarang udah tutup ya? Itu saking udah gak ada duitnya lagi, bekas-bekas makan orang dimakan gitu. Serius lo? Serius. Lu fotoin nggak? Iya, Oke, siap, itu siap, saking siap. udah. Akhirnya gue sempat udah nggak tahan gitu kan, gue telepon nih sebenarnya. Lu udah kayak ngegembel banget ya? Udah sempat telepon orang tua lah gitu. Mi kayak ini gagal. Oh lu udah secara teori lu udah ini nih, nggak mungkin lagi nih gitu ya? Karena posisi gue habis uang, Ya. mau ditarik dari mana lagi? Nggak mungkin lu minta duit dari orang tua nih. Akhirnya orang tua sendiri yang ngasih 1 juta. Tanpa lu minta? Iya, maksudnya udah nih 1 juta lagi, coba dulu lagi lah gitu. Ini 1 juta yang terakhir nih. Gitu. Kalau emang udah nggak bisa lagi 1 juta ini, lu pulang dah gitu pulang ya. gitu ya. Ibarat kata ya. Ibarat kata begitulah. Udahlah, besoknya langsung ke Tanah Abang. Kesasar. Kita kan nggak Gedung A, gedung B, Metro, Blok F. masuk kesasar. Mulai dari mana nggak tahu. Karena apa? Ini kita harus ada membedakan kan. Ini barang ini. Ya. Jenis bahannya apa segala macam itu sama sekali nggak tahu sama sekali. Oke. Maksudnya gini, baju cowok aja gua taunya cuman Katun Combat doang. Padahal kan banyak gitu. tuh. Banyak Ada spandek, ada rayon, ada ini. ada apa Kardet, segala ya. macam. Itu masih cowok kan, yang simpel ibarat apalagi Bagi cewek ya. Yang gua foto-foto diusir. Lu kan minta izin. Ya kan gua nggak tahu cara minta izinnya gimana awalnya. Siap. Gua foto-foto diusir karena pada saat itu kan foto-foto itu ada 2 kemungkinan. Nyuri model. Nyuri model ya kan? atau memang online. Tapi pada saat itu kan online belum marak ya. Belum marak kan. Siap. Jadi apa tuh nggak tahu. Masih asing ya? Masih asing gitu. Siap. Kan. Walaupun pada saat itu udah ada beberapa juga yang online karena sering ketemu kan. Oh iya juga gitu. Karena masih online-nya gini. Foto pulang kan, 2 hari lagi datang lagi Ya. gitu. Kalau ada yang apa seperti itulah. Udahlah, akhirnya gua googling lagi kan gimana jualan online. Pelajarin lagi. Oh berarti gua buat pertama harus mapping dulu nih. Mempelajari anatomi Tanah Abang. Lantai LG apa, SLG apa, 1 2 3 4 apa. Foto-foto jual itu gua awalnya itu untuk ibu-ibu pengajian. Oke, gamis kayak. Iya, karena tunik. gua pikir gini, kalau misalnya ibu pengajian ini, ya kan, kalau dia datang ke pengajian kan ditanya, ini cantik, belinya di mana? Di Tanah Abang kalau ke sana. Iya, gitu. siap. Akhirnya begitu di awalnya kan, kemudian Lu nge-share-nya via apa? awalnya via Facebook masih. Oke, siap. Facebook, kemudian masih ke orang-orang terdekat, teman-teman, ya kan, di Medan. Awalnya aku di Medan. Ini ya udah nih coba jualin langsung dari Tanah Abang gitu gitu lah. Cuman ya memang beberapa bulan itu ya tetap nggak ada. Oh gitu. Sampai sebulan nih. 1-1-2 lah gitu ibarat. 1 piece, 2 pieces gitu ya. 1 piece, 2 piece. Karena orang mau nyoba kan. Iya. Jadi Dan lu siapa gitu ya? Iya, gue siapa. Tapi gue pikir ini bagus untuk branding supaya orang tahu dulu. Gue tuh pedagang. Iya. Nah, gitu. Udah gue coba. Sap kan teman-teman akhirnya karena kan dari Tanah Abang itu pasti lebih murah dibanding sama daerah kan. Benar. Apalagi posisinya gue nggak ngambil untung banyak gitu ibaratnya. Bahkan bisa bilang nggak ada untungnya gitu ibaratnya. Nggak apa, yang penting pakai aja dulu gitu kan. Udah akhirnya banyak dari teman-teman itu yang repeat order kan. Oh gitu. Repeat order segala macam. Karena pada saat itu gue cari pun barangnya yang murah. Karena gue berpikir pasti gue nggak bisa jual barang yang mahal nih. Iya dong, iya. Kan kita kan biasanya yang relate dengan kita kan gitu kan. Ya 100.000 ya 100.000. Paling tipis lah ya, tipis ya. Biasa lah kan gitu kan. Itu dari situlah juga akhirnya gue mempelajari bahan. Katun itu macamnya apa aja. Kan sambil gue pegang kan. Oke. Sambil gue pegang, gue bedain. Grade-nya kan jadi kelihatan, kita tahu kita kan. Jadi gue tahu nih awalnya sendiri kan. Sendiri kerepotan juga. Kenapa? Kita yang foto enggak,
yang balasin chat, Ya. geret-geret Barang. belanjaan, Nanti kalau belanja ya kan. Belanja kan. Siap. Packingnya diusir-usir satpam ya enggak. Karena kan nggak bisa packing mau di mana, toko kita nggak ada. Packing tengah jalan. Mungkin. Gitu Terus kan. lu nge-hire orang itu apa persenan apa? Nah akhirnya pada saat itu ini udah mulai banyak nih. Transaksi udah perlahan naik. Iya, maksudnya dalam arti bukan banyak, tapi gue nggak bisa cover lagi gitu. Oke, siap, nggak bisa sendiri ya. Maksudnya, jangan kan kita 5 chat aja masuk. Orang kelima menit keberapa kita balas? Oke, siap. Itu kalau masuk 20 chat, itu belum tentu beli semua. Pertanyaannya masih banyak kan. Ada yang closing mesti 1-3, tapi Iya, kan yang nanya 20 orang gitu Oke, kan. siap. Nah, untuk ngebalasin chat, kita harus cari barang. Kalau misalnya barangnya satu di lantai Satu di lantai dasar ya kan. dasar gitu kan, untuk satu orang aja memprosesnya kan lama gitu. Bertiga nih awalnya. Oh gitu. Ya itu Ada pun job desk masing-masing ya. ada job masing-masing, ada yang bagian packing, Iya, ada iya. yang bagian Di enteng nih belanja. kerjaan bisa cepet ya speednya ya. Karena gue baca itu kemarin, kalau kita sebagai owner itu nggak boleh megang hal teknis lagi. Siap, bener. Gitu. Jadi kita itu harus bisa mendelegasikan pekerjaan teknis lah gitu. Makanya itu juga nih. Karena apa? Kalau misalnya gua masih balasin customer, gua nggak bisa mikirin visi ke depannya. Perlahan-lahan Berasa naiknya. berasa naiknya. Kan Berarti lu secara keseluruhan di Facebook dong marketnya, Nah, marketplace-nya. karena pada saat awalnya Facebook, tapi Oke. di tengah jalan gara-gara kan dulu musim-musim pilpres ribut di Facebook kan sebenarnya. Ya nggak efektif gua pikir. Nah, terus? Udah, akhirnya gua beralih ke Instagram. Lu sounding dulu dong. Iya, tapi kan pelan-pelan kita ajak mereka Oke. untuk follow Instagram kita, Iya. follow Instagram kita kan gitu kan. Kita tetap update di Facebook, tapi kita arahkan koleksi lebih lengkapnya di Instagram. Siap. Itu pun gue pakai Instagram pribadi gue ganti namanya. Oh, gue lihat Instagramnya udah 700.000 follower ya. Follower tertinggi itu jualan online lu deh kayaknya. 700.000. Kalau untuk Tanah Abang iya. Iya kan? Kalau untuk Tanah 700.000 loh. Itu beli nggak tuh? nggak ada. Gitu. Nah, gue curiga nih. Sekarang kan lagi musim beli follower lah, jasa beli. Nah, beli nggak? Atau murni? Organik kita kalau. Murni semua? Karena kalau misalnya beli itu ya sama aja sih sebenarnya. Nggak aktif ya? Nggak aktif. Gue pernah tapi bukan akun yang ini. Sebelumnya? Yang lain? Ada yang lain kan nggak efektif juga gitu. Malah hilang. Berarti sampai sekarang prinsipnya lu nggak ada produksi, Ya sekarang nggak ini ada konveksi, nggak ada nggak ada produksi. apa masalah produksi, lu cuma motoin pajangan orang di toko di Tanah Abang. Jadi prinsipnya itu toko-toko ini mitra kita jadi. Terus lu pajang di Instagram, lu bikin caption dengan rincian size, seri warna, bla bla bla, jumlah sekian, harga sekian. Cuma begitu doang. Dan lu sekarang udah punya berapa karyawan? Sekarang ini sekitar 15. 15 karyawan. Ada semacam kantor atau workshop atau apa? Kita toko Tanah Abang ada. Ada di Tanah Abang. Di mana? Di lantai 6 blok A. Orang itu mau lihat displaynya juga Bisa, gitu ya kan? Bisa. Langsung ke lantai 6. Oh gitu. Dan itu produknya lebih ke cewek ya? Gamis, Iya, cewek. syari, unik, kayak gitu-gitu ya yang Karena kan cewek yang suka belanja kan. oke. Tapi kita ada juga jualan baju cowok ada juga. Tapi transaksi lebih ke cewek ya? Cewek. Oh, Pasti gitu. lebih cewek. Apa sih yang bisa lu bagi ke subscriber gua? Ilmu yang udah lu dapat nih. Bagi misalnya buat pemula atau yang mau mulai atau yang ada rencana buat bisnis online. Yang bisa gua bagi adalah kita usaha itu harus yakin yang pertama. Siap, pertama yakin ya. Yakin gitu, karena kalau misalnya kita nggak yakin, yang jadi ganjalan itu ya keraguan-raguan kita sebenarnya gitu. Karena rezeki itu sudah ditetapkan, kita yakin nggak itu bahwa rezeki kita. Siap. Nah, kan gitu kan. Oke. Banyak orang buat buka usaha itu udah ragu-ragu duluan gitu. Karena yang penting kan di hati. Keyakinan itu kan di hati kan gitu. Ya. Kita yakin bukan di mulut, tapi di hati kita. Oke. Gitu. Walaupun kita serius kerja tapi di sini kita juga nggak yakin gitu, sama aja gitu kan. Maksudnya
kenapa gue bertahan juga gitu kan dulu di Jakarta ini, karena gue yakin gitu. Gue yakin bahwa ini masih ada jalan gitu. Apalagi setelah googling gitu kan, melihat kan saya suka baca kisah-kisah orang sukses kan. Itu kan awalnya pasti lika-likunya juga mungkin lebih parah dari kita gitu. Iya dong, masing-masing beda versi dong. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah berani berbeda. Berani beda. Kita kadang terjebak sama istilah kreatif. Seolah-olah, kamu harus kreatif. Oke. Ketika itu ada di benak kita, kita berusaha untuk membuat sesuatu yang baru. Padahal nggak harus seperti itu. Karena gue sendiri pun, kompetitor gue itu pasti ada kan? Banyak dong. Banyak kan. Apalagi udah beberapa waktu belakangan udah ramai banget. Nah, tapi yang buat kita beda apa? Kan gitu kan? Kenapa banyak orang belanja ke kita gitu kan? Lu apa yang bikin lu beda, bro? Karena kalau bisa dibilang kita paling update. Karena sistem yang gua buat di sini juga sistem jurnalistik, ada juga sistem jurnalistiknya gitu. Jadi di setiap blog Tanah Abang itu udah ada anggota gua. Standby nih. Pantangin yang ada yang baru nggak nih, ada yang terbaru gitu ya. Baru ada yang ini. Apalagi kalau sekarang itu toko-toko itu udah ngirim barangnya belum sampai toko, fotonya udah sama kita. Oke, siap. Gitu. Di pelanggan emas nih ya kan. Gitu. Karena kita juga, makanya saya bilang tadi kan kita bermitra dengan toko. Banyak orang mungkin belanja ke toko itu sekedar belanja doang, tapi nggak membangun relasi. Banyak yang masih terbatas sama foto doang. Upload foto kan. Kalau kita mau jadi online shop tuh upload foto gitu kan. Kalau sekarang kita udah ke video review gitu kan. Kemudian, tetap di Instagram ya? Atau udah ke YouTube? Instagram? Masih di Instagram kita. Masih di Instagram. Jadi itulah yang bisa gue bagiin tadi deh ya. Kita nggak usah gimana kreatif lu, nggak usah gimana, buat aja yang beda. Itu ilmunya dari Mas Wisnu Tama juga itu. Net. Oh, lu dapat dari situ? Maksudnya gue udah pernah buat gitu. Akhirnya dia menyatakan juga, berarti betul juga yang gue buat ini kan seperti itu. Karena pada prinsipnya gue kalau misalnya nyari ide nggak terlalu jauh yang harus sesuatu yang baru, harus yang wah gitu. Buat aja beda ke samping, nggak usah nutupin sesuatu gitu. Nggak, maksudnya kan ada nih, misalnya gue juga pernah ngalamin dulu, loh kok gue jualan online di Instagram kok nggak ada nyawanya gitu ya. Foto gue, feed gue udah bagus, foto udah bagus, artikel gue udah beda gitu. Ini kenapa gitu? Konsistensi, oke, konsisten. Cuman barang yang gue produksi aja 1 atau 2 artikel itu nggak ada transaksi, nggak ada si peminat yang mau beli. Nah, gue mau produksi pakai apa lagi? Sementara dana gue terbatas. Nah, itu gimana? Nah, kalau gue di sini ada psikologinya juga. Bagaimana kita memahami psikologi follower kita sebenarnya? Apa yang mereka mau? Kan gitu kan? Banyak orang jualan, belanja asal-asalan. Upload misalkan online misalnya kan, upload. Dia nggak ngerti maunya followernya itu seperti apa sebenarnya gitu. Atau orang misal belanja, jual belanja. Sedikit orang yang memang mengetahui, oh ini loh yang dimau follower. Nah, itu dapat dari mana? Dari riset. Nah, jadi kita memang ada contoh misalnya 10 toko, ada sistem macam bola kita buat. Bola itu ada namanya klasmen. 10 toko terlaris minggu ini. Siap. Dia kalau misalnya masuk di 2 terbawah, kena degradasi. Masuk toko baru. Akhirnya kita upload, kan terjaga kualitasnya, ya enggak? Yang rate yang bagus nih gitu ya. Bagus. Kalau dia nggak laku minggu ini, dia bakal tercampak. Udah, skip. Tercampak, masuk yang baru. Ganti yang baru. Nah, akhirnya kan yang kita upload ini kan yang bagus saja kan gitu. Kemudian kita lakukan yang namanya verifikasi. Nggak semua barang Tanah Abang itu kita upload. Jadi kalau misalnya kita Bang bantu selektif. share gitu, Bang bantu share kata gitu. Lihat dulu dong ya kan. Kita utus nanti ada bagian verifikasinya. Layak. Untuk barang ini dengan model begini harganya sekian. Dia termasuk murah atau enggak? Ya kan? Nah, untuk dengan barang yang seperti ini dengan model toko lain mesti bersaing nggak seperti itu. Jadi kita seperti itu kita riset seperti itu. Nah, akhirnya
banyak orang kan begini, tren dulu, ya kan, baru ikut-ikutan gitu kan. Nah, kalau kita kadang, ya bagaimana kita yang membuat trennya? Kita yang menciptakan ya. Kita yang menciptakan trennya gitu. Jangan kalau kita setiap tren baru kita jual apa yang tren. Telat dong. Senin sampai Sabtu itu ada terus nggak tuh? Sebenarnya kita ngikut Tanah Abang juga gitu. Nah, kalau Tanah Abang sepi, kita sepi. Bukannya online lebih merajain sekarang? Nah, ya posisinya begini. Kalau toko misalnya, toko sepi, karyawannya berapa orang? 3-4 lah gitu. Dua kan gitu kan? Gue karyawannya 15 orang. Kan beda. Ya mau nggak mau kita ya memang harus menggenjot yang namanya marketing. Dalam Contoh artian kalau apa? misalnya di Instagram itu kita sering buat giveaway. Oh siap. Kemudian kita pakai ads juga, iklan. Oke. Kalau Tanah Abang sepi ini kan jadi produksi jadi mandek kan gitu kan? Otomatis dong. Kan gitu kan. Siap. Jadi orang wait and see juga, sama-sama nunggu semua ini kan gitu kan. Orang daerah nunggu. Berarti turun dong omset lo? Hah? Transaksi turun dong belakangan nggak? Ya bisa dibilang terjadilah gitu kan. Bukan sama saya, itu semua umum ya. Cuman kan kita berusaha bertahan lah ibaratnya gitu. Bagaimana ya mungkin nanti setelah akhir tahun ini, awal tahun ini mungkin lebih baik lagi. Normal gitu. lagi, mungkin Normal bahkan lagi. lebih lagi dari yang sebelumnya ya. Ketika kita usaha itu niatkan untuk orang-orang yang kita sayangi. Oke. Baik itu keluarga, anak istri, saudara, siap. Anak istri dan orang-orang yang memang di ya seperti fakir miskin, anak yatim, itu kita jangan sampai lupa gitu ibaratnya. Karena apa? Sedekah itu salah satu kunci juga gitu untuk kesuksesan itu. Gitu. Jadi memang semua yang diberikan kepada ini titipan ya. Titipan, semuanya titipan. Kalau kita bisa iPhone X Pro lu titipan, ya kan? Semuanya titipan. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka akan ditambah terus. Kan gitu. Macam bro lah misalnya kan, saya titip nih 100 juta. Bener nih. Misalnya. Ini BCA gue nih. Misalnya titip 100 juta kan, tiba-tiba tidak dikelola dengan baik. Kira-kira gua mau habis dong. Mau ngasih lagi nggak kira-kira? Enggak kan? Udahlah segitu aja lah gitu ya. Jadi lumayan banyak nih pelajaran yang bisa kita dapat ya. Jadi sana mudah-mudahan video Brother Maulana aku bisa memberikan inspirasi baru, memberikan perspektif baru untuk memulai usaha bisnis online khususnya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Tanah Abang Collection. Ya, thank you ya. Akhir kata bro, semoga video ini bermanfaat untuk bro, untuk saya, untuk sanak-sanak saudara yang menonton. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't kill YouTube star, kalian semua tak sadar membentuk karakter yang berusaha untuk jadi benar, menyalahartikan setiap konten yang dia sebar. Antusias kalian berkomen